Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari di awal Muharram ini menjadikan hati kita semakin bening, melebihi dari beningnya air yang senantiasa kita minum tiap hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim melimpahkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai pagi hari ini. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja yang terjadi di antara kita, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dikala waktu yang sunyi dalam kamar sendiri seolah tiada orang yang mengetahui, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikannya, maupun dosa yang kita lakukan secara sekali maupun berulang-ulang kali kita lakukan, kemudian kita bertaubat istighfar atas dosa tersebut dan syaitan berhasil menjerumuskan pada dosa yang sama dan terulang kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang sama dan terulang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bab tazkiyatun nafas itu memang penting sekali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim yang sahih pernah didatangi seseorang. Ya Rasul, bagaimana jika saya mau berbuat kemaksiatan? Apa yang kamu akan berbuat? Aku kepingin berzina. Rasulullah mengatakan dalam nasihatnya, ingatlah kamu juga punya ibu, ibumu perempuan. Kamu punya anak, anakmu juga bisa perempuan. Kamu punya bibi dan lain sebagainya. Maka jika kamu tega dengan perempuan-perempuan yang saya sebutkan di atas tadi, yang itu tidak menutup kemungkinan juga nanti akan diberlakukan kepada oleh orang lain seperti yang hendak engkau lakukan. Bagaimana pendapat dirimu? Maka laki-laki tersebut kemudian merenung dan minta maaf kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang dadanya. Kemudian berdoa, Allahumma tahhir qulubaka wa hassin farjaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatimu dan membaguskan farjimu. Jadi bab toharo itu memang bab awal-awal di kajian kitab-kitab fikih, itu juga membersihkan diri dulu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang berhaji dan berumroh ketika tawaf itu juga harus suci dari hadas besar dan kecil. Baru kemudian sa'i sampai tahallul itu tidak apa-apa kalau batal. Artinya memang orang ke sana umroh maupun haji itu juga dalam rangka membersihkan diri dari dosa-dosa itu. Maka al umroh ilal umroh kafaratul lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu sebagai kafarat, sebagai penggugur, penebus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajju mabrurun laisa lahul jazaa illal jannah.
Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dari waktu ke waktu, latar gabun atau bakon antobakin, tahapan demi tahapan kehidupan kita memang ada pengaruh eksternal. Ada internal itu dari nafsu kita, la ammaratum bisu, mengarah pada kejelekan nafsu itu. Ada faktor eksternal, yaitu hadirnya syaitan dalam kehidupan kita. Makanya judulnya itu rotok ngeri saja nih. Tamu tak diundang itu bernama syaitan. Ada bapak ibu sekalian yang kepingin ngundang syaitan? Ya, jadi mereka tidak diundang saja itu sudah hadir. Maka kemarin saya ngisi manasik umroh di Aston, Sabtu kemarin sampai agak sorean. Itu ada jamaah yang tanya, memang ada ujian-ujian di sana itu, Ustadz? Kan di sana Haramain, tempat yang dimuliakan oleh Allah, kota suci Mekah. Loh justru syaitan-syaitan mulai Abu Jahal, Abu Lahab itu urip sampai hari ini. Makanya levelnya wis profesor, doktor dan mburi ini banyak gelari. Misalkan itu seperti kita manusia. Maka semakin canggih di sana 3 hal itu mesti dikoyak-koyak sama syaitan itu. Apa saja itu? Fala rofasa wala fusuko wala jidala. Di Indonesia mau berangkat itu loh, umroh haji, tidak ada apa-apa suami istri. Oh di sana hanya gara-gara nunggu di lift, tunggu nanti ya kita ke Masjidil Haram, tunggu di lobi jam 10 lebih 5 menit. Ternyata 10 lebih 4,5 menit itu istrinya wis tengok nang lobi. Lah suami ini gak mudun-mudun, ditunggu lama sampai 10-30 menit coba. Nah, itu syaitan masuk dia. Nanti suamimu kalau datang langsung pasang muka cemberut. Wah, mulai itu. Terus nanti ketika dia keluar lift, kamu langsung kodratnya wanita itu keluar. Napa niku? Ya. Makanya ketika ada suami jalan-jalan sama istrinya, ayo healing dek, healing dia. Ternyata sudah capek-capek, sampailah di sumur tua. Ini alkisahnya. Istrinya itu dijerungkan nang sumur, cabur masuk. Suami rodok lega, alhamdulillah wis gak ngene-ngene maneh nemen-nemen. Ndak lama-lama dia tengok-tengok di bibir sumur sambil rokokan, datang langsung jus keluar asap besar. Di balik asap itu muncul jin yang tinggi, gede, hitam, pekat. Siapa kamu? Kata suami itu. Saya jin penunggu 30 tahun sumur tua ini. Kenapa kamu keluar? Di dalam ada wanita. Saya ndak betah. Mau jin koyo ngono gedene lho gak betah. Di suami ini sampai niku alkisah saja ya. Gara-gara begitu itu apa namanya? Sudah jidal. Jidal itu ya pemantik marah. Akhirnya berbantah-bantahan antara suami istri itu. Betul-betul penting bab toharo itu. Waktu tadi imamnya itu waktu hibbunal mala hubban jamma. Jadi kita dilenakan oleh syaitan itu dengan mencintai dunia ini dengan berlebihan. Antara lain itu. Jadi sepertinya orang-orang itu kok aman-aman saja ya dari ujiannya, dari ujian kehidupan. Aslinya ya sama-sama diuji, cuman porsi ujiannya itu berbeda. Ada yang Allah uji dalam keluarganya, ada yang Allah uji di anaknya, ada yang Allah lebihkan di anaknya, berprestasi segala macam, Allah uji di hartanya. Jadi siapa syaitan itu? Kita harus tahu betul, syaitan itu musuh kita yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jadi musuh yang nyata kita itu syaitan. Ada 2 orang saudara bertengkar hebat, ya, rebutan warisan atau urusan
harta. Di tengah-tengahnya itu syaitan. Ada suami istri bertengkar, itu juga di tengah-tengahnya itu syaitan. Jadi kita harus memahami betul supaya hati kita itu dari waktu ke waktu yang dikotori antara faktor eksternal oleh syaitan ini bisa diminimalisir. Syaitan bukanlah jenis makhluk tersendiri, melainkan sifat atau julukan untuk setiap makhluk dari bangsa jin dan manusia yang durhaka dan menyesatkan. Asal katanya itu syaitona, yang berarti jauh. Jadi kalau ada orang yang membuat kita itu jauh dari Allah, berarti itu masuk kategori syaitan. Ya, ketika nang warkop, ayo ono ngaji nang Al-Falah. Ngaji apa kemarin 2 minggu lalu, ngaji bisnis ya. Yang 3 pemateri niku. Masya Allah ya. Itu kadang wis enak ngopi ae. Waktunya sholat itu sudah adzan. Allah yang menjamin rezeki kita. Ya, ayo kita ke masjid. Ya titip salam ae nang malaikat. Waduh. Malaikat titip salam. Ini gak tahu digibeng malaikat, makanya suwantai ngomongnya. Padahal itu perkataan yang ngeri banget itu. Ya. Kalau kita ngajak begitu sudah nggak mau, ya wis. Tak tinggal sebentar ya. Urusan ngopi nanti tak lanjut lagi bisa sama sampean. Tapi kalau urusan ini saya nanti urusan di akhirat. Nek sampean gak gelem melok aku ya wis. Aku sudah mengajak. Nah begitu. Karena kita kelak itu di akhirat itu benar-benar sendiri. Ada potensi apapun yang terjadi di sekitar kita, ada teman, saudara, teman lama tidak jumpa, kemudian ternyata seseorang itu kok bikin kita jauh dari Allah, maka itu bagian dari syaitan. Atau syaitan yang bernama membakar. Ya, tugasnya dia itu membisikkan sesuatu yang bikin kita itu kepanasan, ya. Sifat ini melekat karena entitas tersebut sangat jauh dari kebaikan dan condong memprovokasi pada kejahatan. Jadi perlu digarisbawahi tadi ya. Jadi yang pertama itu jauh ini ya. Katanya, ya. Jadi potensi siapapun yang menjauhkan kita dari Allah berarti itu. Atau yang kedua, dia membakar kita, manas-manasi, ya. Jadi kompor. Di grup itu ada orang yang kadang 1-2 itu nek gak ada dia itu ndak rame. Tetapi juga ada salah satu orang itu sing nggak ada dia sakjane ya gak popo, nek ono dia rusuh teko wis. Mesti komentarnya itu nyelekit basa. Ya. Apa yang keluar dari lisannya itu langsung spontan. Padahal Allah sakjane sudah mengajarkan. Kenapa Allah itu taruh telinga kita kanan kiri, mulutnya cuma satu. Artinya informasi itu harus berlapis, baru kita ngomong. Ya. Jadi jangan langsung ada WA ini, apa isine video mau, mbok aku lho dhewe gurung sempat delok. Itu sudah di-share kemana-mana. Padahal isinya itu fitnah. Isinya fitnah. Ini yang mengotori hati. Ya. Dalam Al-Quran, syaitan itu berasal dari golongan jin. Jin adalah ras makhluk ciptaan Allah dari api. Makhluk dari golongan jin yang membangkang dinamakan iblis. Asal penciptaannya itu diciptakan dari nyala api. Di surah Ar-Rahman ayat 15 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api yang murni, ya, tanpa asap. Kemudian ada selain jin itu ada iblis. Ya. Iblis pada mulanya ada makhluk yang sangat taat hingga dia disejajarkan dengan para malaikat. Tetapi hakikatnya ia adalah golongan jin. Ya. Sifat dan keterangan Al-Quran, iblis adalah makhluk pertama.
yang melakukan pembangkangan kepada Allah karena kesombongannya, yang enggan bersujud kepada Nabi Adam. Nah, ini yang mengajarkan kesombongan itu ya iblis ini. Termasuk definisi sombong itu ternyata bukan bukan kemudian orang punya rumah mewah, ya mobilnya bagus, lantas di labeli oh dia sombong, bukan. Ada hadis riwayat Imam Muslim itu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong sebesar biji sawi, sebesar atom, kecil banget, ya. Ada kemudian orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, innar rajula thawbu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana dengan ada orang laki-laki yang pakaiannya bagus, sandalnya itu ya Rasul, wah mahal banget, bermerek. Nah, kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Al-kibru yang dinamakan sombong yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua sombong itu. Yang satu itu menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Jadi ketika ada hak datang kepada dirinya, itu dia menolak. Makanya ada surat yang disematkan kepada Amr bin Hisham, ya. Ini di kitab Sirah, kalau Selasa belum saya sampaikan. Nanti babnya pembangkangan kepada risalah Rasulullah. Nah, itu Amr bin Hisham ini nama aslinya Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang dengan nyata mencegah orang untuk berbuat sholat? Itu ayat itu turun ketika Rasulullah sholat di depannya Ka'bah. Kemudian Abu Jahal itu, Amr bin Hisham itu datang dengan beberapa orang kafir Quraisy membawa kotoran unta. Nah, di jeroane unta itu dibiarkan di punggungnya Rasulullah. Itu langsung turun itu. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Menolak benar. Jadi ketika kebenaran Nabi dan Rasul sendiri yang bawa itu loh, ditolak. Apa mana levelnya takmir naik kadang menuturi bola balik nang grup di share berkali-kali, ya. Masya Allah, itu ya bagian dari menebarkan kebenaran. Bagi yang hadir jamaah, bagi yang rutin, itu orang-orang yang mengumumkan itu dapat pahala semisal dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Jadi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ketika seseorang itu menunjukkan kebaikan kepada yang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi peluangnya di Islam itu luar biasa. Panjenengan kalau kepingin poso double-double pahala. Poso Muharram kemarin, wah, itu 10 Muharram ngundang bukber. Diundang 5 sing teko 15. Biasanya ono bukber gitu seweneng teko, apalagi yang ngundang orang kaya misalnya. Wah, ini mesti bukannya enak-enak ini. Itu jenengan dapat pahala sendiri, terus dapat 15 pahala orang-orang yang ini, tanpa mengurangi pahalanya orang yang melaksanakan puasa. Itu kan luar biasa. Peluangnya banyak sekali. Sama dengan ngajak ke pengajian, selama duduk orang yang jenengan ajak itu dua, Allah tinggikan derajat panjenengan, yang kedua Allah ampunkan dosa-dosa, bersihkan. Di balik-balik itu ke tazkiyatun nafas sebetulnya, membersihkan jiwa kita. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Qayyim itu ulama tasawuf, ya, ulama termasuk ya bab-bab tazkiyatun nafas itu bab-bab andalan beliau, muridnya Ibnu Taimiyah itu, yang dari Damaskus, lahir tahun 1243-an. Itu luar biasa tokoh pembersih jiwa ini, agar hati ini tidak keras, ya, hati ini tidak kaku, ya, hati ini tidak sombong. Itu syaitan kan, sifat-sifat syaitan semua itu.
Dengan apa? Dengan membersihkan dari waktu ke waktu. Sholat 5 waktu antara duhur, asar, itu Allah bersihkan dosa-dosa. Maghrib ke isya, ada potensi berbuat dosa, itu Allah bersihkan. Kemudian ada mingguan, ada Jumat, Sayyidul Ayyam, di hari rajanya hari itu. Kita baca Al-Kahfi, mohon ampun kepada Allah yang banyak, itu sebagai pengukur dosa mingguan. Ya, ada tahunan di bulan Sya'ban dan seterusnya, ada Ramadan. Allah kasih sebetulnya pembersih-pembersih itu. Kalau kemarin yang puasa Dzulhijjah ketika Arafah itu kan fadilahnya setahun yang lalu, setahun akan datang diampuni. Kalau ada yang tersisa yang belum diampuni oleh Allah, terutama dosa-dosa kecil, mata, tangan, telinga, lisan, itu dihapus lagi, dibersihkan lagi sisa-sisanya dengan dengan puasa Muharram, karena dia membersihkan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi luar biasa sebetulnya potensi untuk tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita itu dari waktu ke waktu. Sudah jadi rahmat dan karunia Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu berasal dari kata syaitona tadi yang saya sampaikan. Bahkan di sini Allah itu menyebut orang munafik itu juga syaitan. Wonten sing ngapal niki. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatinihim itu jamaknya syaitan. Dan ketika orang munafik itu kembali berpisah dengan orang beriman dan kembali kepada syaitan mereka, kepada teman-teman orang munafik sesama mereka. Jadi bisa berupa manusia juga syaitan itu. Makanya betul-betul hati-hati, hati-hati betul ya. Dalam buku Tazkiyatun Nafas ya, Imam Ghazali halaman 78 ini misalnya, salah satu proses pembersihan jiwa adalah dengan memahami hakikat nafsu, yang mana nafsu itu dari eksternalnya itu timbul dari syaitonir rajim ini. Ada nafsu mutmainnah ya, ini nafsu yang lurus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ya, endingnya kepingin jadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya bagaimana? Membersihkan hati ya, agar hati kita itu sakinah, mutmainnah, tenang hati kita itu. Nafsu lawamah, nafsu yang sering berubah-berubah, kadang getu ngaji, kadang getu jamaah, kadang juga maksiat ya. Ada nafsu amarah ya, amarah bisu, inna nafsa la amaratum bisu ya. Jadi terutama ini para jamaah sekalian, syaitan itu menggoda itu kepada pondasi keluarga. Jadi kalau ahli parenting sebetulnya harus disentuh bab ini ya, agar dia tahu betul akar permasalahan yang ada di keluarga ya. Jadi syaitan itu sudah tahu negara hancur itu keluarga dhisik dihancur ya, kemudian apa namanya, kayak masyarakatnya rusak, keluarga dulu yang dirusak. Kalau kepingin amburadul tatanan ekosistem lingkungan sekitar kita, berarti keluarga yang di lingkungan itu yang dihancurkan, leburkan dulu. Karena potensi penghancuran keluarga ini nanti akan membuat kerusakan yang lebih besar ya. Kadang juga hati-hati ya, ibu-ibu ndak usah melebihi tugasnya rokib atid. Gara-gara ini loh para jamaah kadang itu ya, bapak arek-arek mandi misalnya, mandi, HP-nya dicas nang kamar ya, kemudian istrinya biasa bersih-bersih, nyapu-nyapu, pas disandingi HP tadi kelunting
ada WA masuk. Kok kepingin moco ya, delok iki wis tak waca yae, wong murup HP ini. Diwaca itu, Pak saya telat ngono. Marung ngono dia langsung wajahnya itu berubah. Didelok teko Cynthia namanya. Wah. Langsung dia sapu diuncalno sampean. Ya, kemudian bapak metu teko kamar mandi anduan, sret santai gitu ya. Bapak, ada apa ma? Wajahmu kok sepertinya 3 hari nggak ketemu syaitan. Kayak kudu mangan wong, ada apa kok tiba-tiba? Apa itu ingat pernikahan kita yang sekian tahun ini? Waduh. Ya. Kok tega-teganya papa berbuat seperti itu ke mama? Papa yang anduan santai ya. Lapo mama ini? Kamu ingat kita berdua luar kota begitu harmonis segala macam, tapi apa yang kau lakukan pada diriku saat ini? Oh sih mama, maksudmu itu apa? Sambil naruh handuknya di jemuran itu. Lihat itu loh WA isinya, WA itu apa itu? Pak, saya telat. Coba, itu sampai telat berapa bulan dia? Itu syaitan sudah masuk itu. Ini dari Cynthia. Cynthia ini siapa Pak? Coba. Sudah marahnya luar biasa seperti itu. Akhirnya apa? Wah iki nggih. Gara-gara ngrasani papa mama iki. Nggih. Untuk muhasabah mawon ya. Itu siapa itu? Namanya Cynthia lagi. Kalau orang dulu kan namanya Mutmainnah, Warsina, ya orang-orang jadul. Ini namanya anak-anak kekinian. Memangnya papa sudah puber kedua, macam-macam tutup ndindi bisa. Siapa dia Pak? Jelaskan ke mama ini, jelaskan. Gini mah, Cynthia itu karyawan baru. Dia 3 bulan ndak boleh izin, ndak boleh cuti karena masih masa training. Kapan hari itu ada yang cerita mamanya sakit. Akhirnya ada WA masuk lagi. Dari Cynthia lagi dibaca. Maaf Pak, saya telat karena ngantar ibu ke rumah sakit dulu. Masya Allah Mbak, nek WA itu sing lengkap apa ojo. Pak, saya telat. Waktu itu mama nus kadung onok sumuni. Jadi kadang bab-bab begitu itu potensi syaitan itu masuk. Potensi syaitan itu masuk. Akhirnya ya gitu kadang gak gelem minta maaf kadang. Ya saling memaafkan saja. Makanya ada namanya hadis Rasulullah ya, tak sambung ke situ. Hadis Rasulullah itu riwayat Imam Muslim lagi. Saya bawa hadis 3 riwayat Imam Muslim ini. Singgasana iblis itu di tengah laut. Hadis itu bercerita begitu. Dia secara periodik itu memanggil bala tentaranya. Sing junior-junior dipanggil. Kamu gimana? Saya sudah berhasil membuat hamba si A ini mencuri. Oh ya biasa. Kamu gimana laporannya? Saya sudah membuat hamba si B itu dia sudah berzina. Yang lain saya membuat ini berselisih dengan tetangga segala macam. Itu rojone iblis di singgasana di atas laut itu mantuk-mantuk tok. Begitu datang yang terakhir ini, kamu bagaimana progresnya? Harus ada prestasi kamu bulan lalu kalau enggak nanti tak sekores. Kesenengan saya tahun di sekores gak gudo. Gini wahai raja, saya berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Langsung dia bertepuk tangan si raja iblis itu, maju sini. Dikasih reward mahkota khusus bagi yang bisa menceraikan, memisahkan antara suami dan istri. Maka di surah Al-Baqarah itu ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Sumber dari ilmu sihir itu sebetulnya di Islam, ya Nabi Sulaiman itu.
Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu mukjizat yang beliau ada itu. Kalau yang syaitan itu namanya sihir. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ada malaikat dua, Harut sama Marut. Itu diutus di negeri Babilonia, kekuasaan Nabi Sulaiman itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini dua malaikat tapi untuk menguji kalian dengan sihir ini. Ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas mereka apa? Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tugasnya itu memisahkan antara suami dan istrinya. Nah, prestasi tertingginya syaitan di situ. Padahal mereka berbuat seperti itu tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Makanya potensi untuk tadi itu antara suami istri yang kadang informasi yang belum lengkap, yang setengah-setengah, syaitan masuk, itu jadi pertengkaran hebat, itu bisa merujuk ke perceraian. Dan ini banyak terjadi. Maka dokter dari Kuwait ya, itu dia mengatakan suami istri itu ada ada triknya. Ada triknya, ada rumusnya 2-2-2. Rumus 2-2 itu apa kata dokter ini? 2 minggu itu diusahakan suami ngajak istrinya jalan-jalan. Nah, beli bakso kayak apa? Dijadwal kalau bisa, Pak. Ini penting. Jadi itu untuk meredam 2 minggu yang terjadi apapun tentang anak, tentang segala hal itu bisa terlerem dengan healing 2 minggu ini. Kemudian yang kedua yang kedua ini tiap 2 bulan sekali itu diajak healing ke nginep hotel walaupun Surabaya Sidoarjo banyak sekali-kali tapi butuh suasana baru, ke nginep di Trawas ya, camping itu suasana alam yang begitu luar biasa. Itu ayat-ayat kauniyah buahnya ini akan merumuskan kembali cita-cita pernikahan. Ini penting. Ini jenengan dereng nanti ibu-ibu langsung matur ke suaminya, ya sampean kan kerungu mau podo hadiri. Nah, ayo langsung dibunderi tanggale, ambek bojone tanggale tok sing dibunderi, mbunang di karo direncanakan. Ya, berdua saja maksudnya. Jangan ajak anak, jangan ajak cucu. Cucunya dipaket nang Papua ya sementara. Nah, begitu pentingnya itu. Ya. Adi mari makan bakso mingguan, makanan kesukaan istri ya. Terus dari dulu masak sendiri aja mulai kemanten anyar. Nek nasi goreng ya goreng nasi. Sekali-kali nang jopo. Ya. Kemudian yang ketiga, 2-2-2. Setiap 2 tahun sekali itu healing yang lebih mengenal lagi. Ya. Dikasih kejutan, tangi-tangi turu, cek ulap-ulap kotoran mata itu, marono. Ada tiket umroh misalnya, masya Allah itu langsung gulung koming. Meneng-meneng diajak, ayo mata antarkan. Kemana? Ayo spa. Mau saumur sampean duwe anak telu gak tau ngejak nang spa. Di budal nang spa, masya Allah dipejeti itu keluar dari pintu spa itu rasanya ceria njaba jero. Iya, sampean coba. Dipijeti dhewe ya sekali-kali nang spa. Ya. Diajak begitu. Itu sewenangnya luar biasa. Itu suasana 2 minggu bahkan lebih itu ceria banget rumah itu. Karena sumber keceriaan itu
Madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Imam Ali ketika menikah dengan Fatimah itu kan pesan Rasulullah apa? Alaikal azmu wa alaiki farihal manzilah. Wahai Ali, kamu jadi laki-laki sing kuat. Ya, ojo lemah, ojo loyo. Karena Ali itu gudang ilmu. Ya, Rasulullah itu gudang ilmu, kuncinya itu di Ali. Nah, waktu kutu buku, maca iki segala macam tapi ndolek rezeki sing kuat. Maka Rasulullah kalau hadis Nabi itu kadang subjektif ada. Model subjektif ya seperti tadi itu. Ngomong ke Ali sing kuat dadi wong lanang iku, sing tegas. Cek istri enggak bingung. Iki terawas ta pacet sing jelas. Kok ono pilihan terawas ta pates, dadakno istrine milih batu. Nah, iki sing keunikan ibu-ibu begitu biasanya. Kadang-kadang kondangan bowo ngetokno jilbab putih. Ya, cocokin ndi iki? Putih apa biru? Kayane biru mah. Pas sampai ono suwir-suwir biru baju jenengan. Oke. Masuk kamar dikira sudah berdandan rapi, keluar pakai kuning. Terus jenengan sing sabar, ya Allah alhamdulillah mataku bisa melihat warna kuning. Ngoten mawon. Masih bersyukur. Ya, begitu bangun tidur ada suara macam-macam. Alhamdulillah ya Allah telingaku masih bisa mendengar. Terus ngoten mawon. Jenengan bales, setan masuk. Kudu saling imbang ngoten. Ya. Jadi rumus 2-2-2 tadi itu penting karena pondasinya itu memang keluarga ya. Maka ada syaiton yang khusus tadi dijuluki, dikasih mahkota itu dijuluki syaiton dasim namanya. Jadi ada julukan tersendiri yang bisa membuat itu. Apa kemudian iblis itu bertauhid? Sekarang pertanyaannya. Ada yang berpendapat iblis itu makhluk yang paling mentauhidkan Allah. Buktinya dia mau sujud hanya pada Allah saja, tidak mau sujud pada Adam. Jadi Islam itu ketaatan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar pemikiran. Itu pemikiran liberal itu. Ya. Jadi kalau dia taat kepada Allah, seharusnya dia mematuhi apapun yang Allah perintahkan, termasuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wong dia tidak taat ya. Jadi jangan bikin pembenaran sesuatu yang seperti itu. Akhirnya banyak orang yang saya ketika haji pulang itu ada mualaf Cina datang ke rumah saya. Lah iya Ustaz, sakjane Ka'bah iku ana 7 ngono lho. Nang Sukodono siji, nang ngene Gedangan, nang ngene supaya ndak antri karena dia ndak paham. Orang-orang baru belajar sholat kemudian Maghrib sama Isya itu berdekatan, mbok yo langsung pitu lah wis beres ya. Karepnya begitu, tapi pemikiran-pemikiran yang bahaya. Sehingga kadang bikin pembenaran orang-orang kayak begini itu. Ya. Ada anak muda yang datang ke saya, tatonya dihilangkan aja. Nanti kalau nggak dihilangkan itu ndolek konco, liane kepengin ditato sisan. Wis dihilangkan saja gini. Nggak boleh Ustaz, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah campakkan dirimu itu pada kesesatan, kesakitan ya. Jadi nggak boleh menyakiti lagi dulu. Kamu dulu menyakiti betah, saat disakiti bagian dari tobatmu kepada Allah untuk menghapus tato itu kok gak mau. Nah, itu pembenaran-pembenaran yang liberal, pemikiran-pemikiran yang bahaya. Arek nom-nom itu kadang ya harus diluruskan kembali. Pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan penghuni neraka. Ya, ini jangan supaya tahu ini. Jadi bukan Aba Roditok yang khutbah, ya, bukan Aba. Wah ini sudah tit. Saya selanjutkan sebentar nggih. Di surah Ibrahim ayat 22 itu Allah berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr ya. Dan syaiton itu berkata ketika semua perkara hisab itu sudah selesai ya. Orang yang baik-baik masuk surga, orang yang jelek masuk neraka dan clear. Syaiton tiba-tiba di tafsir At-Tabari, begitu juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan kana khatiban alal mimbari minan nar. Dia berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api neraka.
Apa khutbahnya di surat Ibrahim ayat 22 itu? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an ta'utukum fastajabtum li. Aku sebetulnya dulu di dunia itu tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menggoda kalian. Illa an ta'utukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya mengajak kalian saja, mengajak kejelekan ini dan itu. Tetapi kalianlah yang mengiyakannya. Fala talumuni walumu anfusakum. Belum muncul ayatnya ya, sebentar. Nah ini di sini. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian menyalahkan diriku, kata syaitan, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian sekarang dan kalian juga tidak bisa menolong diriku. Maka ini lepas diri dari tanggung jawab syaitan yang berbahaya terhadap diri kita. Kalau tidak tahu ilmunya seperti ini, wah syaitan itu pengkhianat ya dari dulu. Syaitan itu biadab. Ini dia hadir ini di luar-luar ini dia lihat ini. Bahkan masuk di masjid ini karena dia begitu dengar adzan dia lari hatta durat sampai terkentut-kentut. Terkentut-kentut itu ya bunyi, durat itu kentut yang berbunyi. Kalau al-fusya itu kentut tapi ses gitu, cuman samping kanan kirinya pingsan. Itu al-fusya. Itu syaitan itu hatta durat, dia lari. Begitu adzan selesai dia datang lagi, qomat dia lari lagi. Qomat selesai dia datang menggoda. Sampai rakaat kita kadang lupa. Ini 3 atau 4, ini sudah 2 atau 3. Itu syaitan tugasnya begitu. Nah, dia memang pengkhianat dari dulu. Dia mendengar ini. Jadi innahu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Dia itu melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Dan yang paling dibenci syaitan saat ini saya. Karena kita mau sak jam ngerasani deh. Iya ini awas kan yo nanti tak goda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Ya, tipu daya syaitan itu lemah. Kita tauhidnya kuat, kata Rasulullah, ketika hati kita sudah mulai resah, ada syaitan terasa masuk, langsung katakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Begitu langsung dia akan hilang. Itu Rasulullah bersabda begitu. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Cara menghindarinya bagaimana? Kalau kita banyak berlindung kepada Allah pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian yang kedua, itu kalau masuk rumah itu salam dulu. Ada orang enggak ada orang salam. Assalamualaikum warahmatullahi sampai Allah. Ya, jangan assalamualaikum, itu enggak ada Allahnya. Innar idza dakhala ar-rajulu fi baitihi tsumma dzakarallaha inda dukhulihi. Ketika seseorang masuk rumahnya dan dia menyebut nama Allah inda dukhulihi ketika memasukinya, maka syaitan itu akan terpental ke belakang dan mengatakan la mabita wala asa fi hadzal bait. Aku ndak ada makan malam dan ndak ada menginap di rumah ini. Karena dia sudah minta perlindungan kepada Allah. Jangankan kita masih melek, tidur itu diganggu oleh syaitan. Ya, makanya ketika mimpi buruk dikejar anjing, digigit ular, jarinya digigit ular itu dapat jodoh. Anak sing mimpi nenek-nenek 90 tahun. Ya. Jadi tidak usah dipercaya orang-orang mengatakan yang nggak berdasar seperti itu. Itu dari syaitan. Di mimpi itu ada 2, ada al-hilm, ada ru'ya shadiqah. Yang al-hilm ini dari syaitan. Dalam kitab Ibnu Sirin bab mimpi itu, ketika di keringetan malam dingin segala macam mimpi buruk, langsung hadap ke kiri, kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah tipis-tipis 3 kali. Enggak usah sampai riake metu kemudian bojone sebelah langsung kelomo. Ya. Mari asar, mari tukaran kesempatan ini. Saatnya ini. Ya memang begitu sampai disuruh meludah Rasul 3 kali. Kemudian ganti posisi. Sampai tidur itu syaitan tidak rela kalau kita itu lurus. Makanya wudhu dulu, kemudian baru Bismika Allahumma akhiyamud,
kemudian sebut nama Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Karena terakhir kalamnya la ilaha illallah takhulal jannah. Mari bismika Allahumma ahya wa bismika amut, la ilaha illallah. Bi tasku nang di meni sekolah nulo. Nang kono, terakhirnya nang kono. La ilaha illallah, tidur. Itu aja terakhir. Insya Allah itu bisa husnul khotimah ya, karena la ilaha illallah itu. Kemudian yang terakhir, kalau rumah kita serem ya, rumahnya luas tapi rasanya kok sempit di hati, rumahnya mewah tapi kok rasanya surem, itu diruqyah ya. Inna syaitona yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini, dan semoga Allah menjadikan kita tambah mengenal siapa musuh kita yang sebenarnya, yaitu syaitonul rajim. Ada waktu 5 menit mungkin untuk tanya jawab, monggo. Rasane wis gak tenger-tenger kudu perang ae mbek setan baru. Ya. Dalam ulama yang lebih rojih, yang lebih pendapat itu sifat ya. Jadi minal jin wan nas, bisa berupa jin dan manusia. Jadi bagian seperti tadi firman Allah di Al-Hajj 22 itu, waqala syaitanu, syaitan itu berkata, artinya sifat syaitan yang dilekatkan oleh Allah dari jin. Jin kan tadi kan, jin itu ada iblis, di bawahnya iblis itu ada syaitan dan lain-lain namanya. Jadi kalau ada orang satu, oh dia itu menjabat di sini, nah itu namanya syaitan. Ada orang yang menggoda, ini nama syaitan. Ada namanya yang membangkang, itu iblis. Nah begitu. Ya, yang dia secara fisik sendiri itu hanya sedikit ulama yang menafsirkan seperti itu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Nggih, betul, leres. Ya. Di surat An-Nas itu ada qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jadi dia tugasnya itu di slide yang agak terakhir karena waktunya habis, mungkin dilanjutkan di lain waktu insyaallah. Ini ada at-tazyin, ada waswas ya. Nanti kita belum masuk di ini dia. Bagaimana dia ini ya. Termasuk dia itu koyok-koyok itu perbuatan bagus. Nah, padahal itu sebetulnya dosa. Itu syaitan masuk di situ. Ya, ada orang curhat, kemudian ini karena kita menasehati koyok-koyok api. Tapi kemudian itu ternyata akar dari perselingkuhan. Itu syaitan masuk di situ. Koyok-koyok api. Ayo kajian bareng-bareng. Oh bukan mahrumnya kok ngajak bareng-bareng. Koyok-koyok api, itu setan masuk, enggak apa-apa. Besok isok tobat. Ya. Salaman bukan mahrumnya, enggak apa-apa, besok tobat. Ternyata bengine wis mati. Setan bersorak dia. Cukup nggih saya kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.